Oke, tulisan permulaan subjudul bagi orang yang tak berpengalaman. Saya lihat bahwa umat yang sisa itu tidak sedia menghadapi apa yang akan terjadi di atas bumi. Kebodohan seperti kelesuan, tampaknya berkecamuk dalam pikiran sebagian besar orang-orang yang mengaku percaya bahwa kita memiliki pekabaran yang terakhir. Malaikat yang membawa saya berseru dengan kekhidmatan yang mengerikan. Bersedia, 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 karena murka Tuhan yang hebat akan segera datang. Murkanya akan dicurahkan, tidak lagi bercampur rahmat, sedangkan kamu belum bersedia. Robeklah hati, bukan pakaian. Suatu pekerjaan besar harus dilakukan untuk umat yang sisa. Banyak dari mereka yang berpaut pada pencobaan-pencobaan kecil. Kata malaikat itu, beribu-ribu malaikat jahat berada di sekitarmu dan berusaha untuk mendesakkan kegelapan mereka yang mengerikan, sehingga kamu dapat terjerat dan ditawan. Kamu membiarkan pikiranmu terlampau mudah diselewengkan dari pekerjaan persiapan dan dari semua kebenaran yang sangat penting tadi zaman akhir ini. Sedangkan kamu tetap berkecimpung dalam pencobaan-pencobaan kecil dan membahas kesulitan-kesulitan kecil secara khusus untuk menerangkannya demi kepuasan orang ini atau orang itu. Pembicaraan diperpanjang sampai berjam-jam lamanya di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan bukan saja waktu mereka terbuang percuma, tapi hamba Allah tertahan untuk mendengarkan mereka. Sedangkan hati kedua belah pihak itu tidak ditaklukkan oleh kasih anugerah. Jikalau kecongkakan dan mementingkan diri dikesampingkan, maka 5 menit saja lamanya segala kesulitan yang paling sengit sudah lenyap. Malaikat-malaikat telah dibukakan, dan Allah tidak sedang dengan waktu yang dipergunakan hanya untuk membenarkan diri sendiri. Saya melihat bahwa Allah tidak akan memiringkan telinganya dan mendengar perkataan panjang-panjang untuk membenarkan diri. Dan Ia tidak menginginkan hamba-hambanya berbuat demikian, sehingga waktu yang indah terbuang percuma, yang seharusnya dipergunakan untuk menunjukkan kepada para pendurhaka kesalahan jalan mereka dan menarik jiwa-jiwa dari api. Saya melihat bahwa umat Allah sedang berada di antara daerah yang memikat hati, sehingga dengan demikian ada orang yang telah kehilangan hampir semua kesadaran terhadap singkatnya waktu dan harga jiwa itu. Kangkuhan telah merayap masuk di antara para pemelihara hari Sabat. Kangkuhan berpakaian dan berpenampilan. Kata malaikat itu, para pemelihara hari Sabat harus mematikan dirinya, mematikan kangkuhan dan cinta akan ujian. Kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan harus diberikan kepada orang-orang lapar yang berada dalam kegelapan. Saya melihat bahwa banyak orang yang berdosa supaya Allah menjadikan mereka rendah hati, tetapi jikalau Allah sampai menjawab doa mereka, akan merupakan hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran. Adalah kewajiban mereka untuk merendahkan diri. Saya melihat bahwa jikalau roh meninggikan diri dibiarkan masuk, maka hal itu akan dengan pasti menyebabkan jiwa-jiwa yang tersesat. Dan jikalau tidak diatasi akan mendatangkan kebinasaan pada mereka. Apabila orang mulai menjadi tinggi di matanya sendiri dan merasa bahwa ia dapat melakukan sesuatu, maka roh Allah diangkat. Dan orang itu akan maju dengan kekuatannya sendiri, sampai ia hancur sendiri. Saya melihat bahwa satu orang suci, jikalau ia benar, dapat menggerakkan tangan Allah. Tetapi orang banyak bersama-sama. Kalau mereka salah, akan menjadi lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang yang tidak berserah, tidak merendahkan hati, dan lebih banyak memikirkan tentang kesusahan-kesusahan dan pencobaan kecil daripada memikirkan jiwa-jiwa berdosa. Jikalau mereka memandang kemuliaan Allah, maka mereka akan merasakan kebinasan jiwa-jiwa yang berada di sekeliling mereka. Dan bila mana mereka menyadari keadaan mereka yang akan binasa, akan bertahan dengan kekuatan dan mengerjakan iman dalam Allah, serta memegang tangan hamba-hambanya, supaya mereka dengan berani tetapi dengan cinta dapat memaklumkan kebenaran itu dan memberikan jiwa-jiwa amaran supaya tetap memegang kebenaran itu sebelum suara merdu kemuran itu lenyap berlalu. Malaikat itu berkata, mereka yang mengaku namanya tidak bersedia,
saya melihat bahwa 7 laknat yang terakhir itu sudah hendak tercurah ke atas orang-orang jahat yang tidak mempunyai perlindungan. Lalu kemudian mereka yang telah merintangi jalan mereka akan mendengar kata-kata penyesalan orang-orang berdosa, dan hati mereka itu pun hancurlah di dalam dirinya. Kata malaikat itu, kamu hanya mengerjakan hal-hal yang tidak berarti, menyusahkan diri dengan pencobaan-pencobaan kecil, dan orang-orang berdosa harus binasa sebagai akibatnya. Allah suka bekerja bagi kita dalam pengkumpulan kita, dan adalah kesenangannya untuk bekerja. Tetapi setan berkata, aku akan menghalangi pekerjaan itu. Agen-agennya berkata, amin. Orang-orang yang mengaku percaya akan kebenaran membicarakan panjang lebar pencobaan-pencobaan dan kesulitan-kesulitan kecil yang telah dibesarkan setan di hadapan mereka. Waktu terbuang dengan percuma dan tidak pernah akan didapat kembali. Musuh-musuh kebenaran telah melihat kelemahan kita. Allah telah didukakan, Kristus dilukai, tujuan setan tercapai, rencana-rencananya berhasil, dan ia bersorak-sorai. Oke, naik ke atas, anak yang huruf-huruf ditebalkan. Ya, ini sebagai pengingat kita kembali, bahwa di atas itu tadi kutipannya menarik. Saya lihat bahwa umat yang sisa itu tidak sedia menghadapi apa yang akan terjadi di atas bumi. Artinya kutipan ini berlaku juga buat kita, karena kita ini adalah umat yang sisa. Kebodohan seperti kelesuan tampaknya berkecamuk dalam pikiran sebagian besar orang-orang yang mengaku percaya bahwa kita memiliki pekabaran yang terakhir. Ya, di sini dikatakan kebodohan seperti kelesuan telah berkecamuk dalam pikiran sebagian orang. Nah, nanti di ayat selanjutnya tadi dikatakan bahwa banyak dari kita yang berpaut pada pencobaan-pencobaan kecil. Kata malaikat itu, beribu-ribu malaikat jahat berada di sekitarmu dan berusaha untuk mendesakkan kegelapan mereka yang mengerikan, sehingga kamu dapat terjerat dan ditawan. Ya, di 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh Saudara Ray, apa yang terjadi itu hanya merupakan pencobaan-pencobaan kecil ya di mata Tuhan. Tapi kita sebagai umat, karena setan itu di sini dikatakan beribu-ribu malaikat jahat berada di sekitarmu, maka itu yang dibesar-besarkan ya pencobaan kecil, kesulitan-kesulitan itu sehingga menghantui kita, sehingga itu kita menjadi lesu ya dan tidak bersemangat. Kamu membiarkan pikiranmu terlampau mudah diselewengkan dari pekerjaan persiapan dan dari semua kebenaran yang sangat penting pada zaman akhir ini. Ya, akibat dari pencobaan-pencobaan itu, maka pikiran kita akan mudah diselewengkan dari pekerjaan yang harusnya membuat persiapan kita semakin hari semakin baik. Tapi karena itu persoalan-persoalan yang tadi dibesar-besarkan oleh setan, sehingga itu yang selalu mengganggu pikiran kita, sehingga kita bisa jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Sedangkan kamu tetap berkecimpung dalam pencobaan-pencobaan kecil dan membahas kesulitan-kesulitan kecil secara khusus untuk menerangkannya demi kepuasan orang ini atau orang itu. Tapi di lain sisi kita selalu sibuk ya bergumul atau mengeluh terhadap seluruh kesulitan-kesulitan dan pencobaan-pencobaan itu, dan itu yang selalu membuat kita mengulang-ulang menerangkannya kepada orang lain bahwa kita mengalami masalah ini dan itu. Lalu di bawahnya lagi, malaikat-malaikat telah didukakan dan Allah tidak senang dengan waktu yang dipergunakan hanya untuk membenarkan diri sendiri. Di sini sudah dijelaskan biasanya kita kalau ada kesulitan itu yang membuat kita merasa, wah ini saya lagi belum bisa nih, ya saya lagi fokus pada kesulitan ini. Jadi di sini dijelaskan malaikat-malaikat itu berduka dan Allah tidak senang dengan waktu yang dipergunakan oleh kita yang hanya membenarkan kesulitan kita itu sendiri. Saya melihat bahwa Allah tidak akan memiringkan telinganya dan mendengar perkataan panjang-panjang untuk membenarkan diri, dan ia tidak menginginkan hamba-hambanya berbuat demikian, sehingga waktu yang indah terbuang percuma yang seharusnya dipergunakan untuk menunjukkan kepada para pendurhaka kesalahan jalan mereka dan menarik jiwa-jiwa dari api.
Ya, ini kutipan ini menjadi tantangan buat kita semua karena memang tidak semua kita di sini memiliki sama ya kekuatan terhadap pencobaan-pencobaan yang dikategorikan kecil itu. Ya, sebagaimana disampaikan Saudara Ren, kutipannya memang bagus tapi prakteknya memang tidak mudah. Saya melihat bahwa umat Allah sedang berada di antara daerah yang memikat hati. Sehingga dengan demikian, ada orang yang telah kehilangan hampir semua kesadaran terhadap singkatnya waktu dan harga jiwa itu. Ya, Kangkuhan telah merayap masuk di antara para pemelihara sabat. Kangkuhan berpakaian dan penampilan, kata malaikat itu, para pemelihara hari sabat harus mematikan dirinya, mematikan kangkuhan dan cinta akan kepujian. Saya kira kalau di umat kita yang sisa sekarang ini, kutipan ini tidak berlaku bagi kita. Tapi ada kutipan yang berlaku untuk umat yang sisa di bawahnya. Saya melihat banyak orang yang berdoa supaya Allah menjadikan mereka rendah hati. Tetapi jikalau Allah sampai menjawab doa mereka, akan merupakan hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran. Adalah kewajiban mereka untuk merendahkan diri. Ya, disinilah yang menjadi tantangannya. Ya, sebagaimana yang menjadi pertanyaan saya 2 minggu yang lalu. Ya, bisa jadi di antara kita itu ada punya semangat roh membanggakan diri sendiri. Ya, karena kemampuan kita terhadap kerohanian ini, kadang-kadang dosa yang paling gampang menjatuhkan orang itu adalah kesombongan, ya tidak mau merendahkan diri. Ya sebagaimana ada salah satu saudara kita yang 2 minggu yang lalu saya kasih contoh, di mana kita sudah panjang lebar bercerita mengenai Gunung Karmel yang layu, ya tapi saudara kita itu tetap bersikukuh bahwa tidak ada tuh Gunung Karmel yang layu. Ya yang ada itu adalah reorganisasi dan reformasi bagi pribadi-pribadi. Nah itu yang membuat di sini kutipan itu menjadi benar ya karena itu kita tidak mau merendahkan diri kita terhadap sebuah diskusi di mana kita sama-sama sudah melihat bahwa itu sudah dijelaskan oleh Saudara Ren beberapa kutipan-kutipannya, nah, sehingga kemarin itu makin menjadi makin tidak mau merendahkan hati terhadap apa yang sudah kita pelajari bersama, tetapi malahan mengajarkan kepada kita untuk meminta kita supaya kita masuk ke dalam ajarannya dia gitu loh ya, dan itu harus ditindak tegas oleh Saudara Dela. Akhirnya orang itu di kick off dari grup kita supaya tidak menjadi persoalan baru lagi. Lalu ke bawah, apabila orang mulai menjadi tinggi di matanya sendiri dan merasa bahwa ia dapat melakukan sesuatu, maka roh Allah diangkat dan orang itu akan maju dengan kekuatannya sendiri sampai ia hancur sendiri. Nah, kata-kata ini tidak berlaku bagi orang-orang yang bagaimana tadi saya contohkan. Ya karena kalau orang sedang mengalami roh tinggi hati ini, maka roh Allah itu tidak mungkin ada dalam dirinya. Ya karena dia akan merasa kekuatannya dia, kemampuannya dia belajar itu, ya itu akan melebihi kekuatan dari roh Allah itu sendiri. Seharusnya kan roh Allah itu menentukan dia untuk, apa yang dipelajari ini salah dan dia harus mengakuinya. Tetapi ya itu tadi, di sini kutipan itu mengajarkan kepada kita, jangan kita merasa kekuatan kita menjadi segala-galanya karena kemampuan kita sendiri. Banyak orang yang tidak berserah, tidak merendahkan hati, dan lebih banyak memikirkan tentang kesusahan-kesusahan dan cobaan kecil daripada memikirkan jiwa-jiwa berdosa. Nah ini juga, kutipan ini juga sangat penting ya. Banyak orang yang tidak berserah, tidak merendahkan hati, tapi lebih banyak memikirkan tentang kesusahan-kesusahan dan pencobaan kecil daripada memikirkan jiwa-jiwa berdosa. Ya, ini menjadi tantangan buat saudara-saudara dan saya. Lanjut. Saya melihat bahwa 7 laknat yang terakhir ini sudah hendak tercurah, kata seorang orang jahat yang tidak mempunyai perlindungan itu kemarin sudah dijelaskan oleh Saudara Rin bahwa Nyonya White melihatnya ini terjadinya di 7 bela, tetapi setelah kita belajar ini kejadian di dalam Maleakhi 9. Ya, kata malaikat itu, kamu hanya mengerjakan hal-hal yang tidak berarti.
menyusahkan diri dengan percobaan-percobaan kecil, dan orang-orang berdosa harus binasa sebagai akibatnya. Nah, di sini kita diajarkan jangan kita terlalu fokus kepada pencobaan-pencobaan kecil, sementara orang-orang berdosa harus binasa sebagai akibatnya karena kita tidak menjalankan yang namanya mengajarkan kepada orang lain. Ya, itu penafsiran yang saya pelajari. Mungkin nanti bisa diperbaiki oleh Saudara Rick. Orang-orang yang mengaku percaya akan kebenaran membicarakan panjang lebar pencobaan-pencobaan dan kesulitan-kesulitan kecil yang telah dibesarkan setan di hadapan mereka. Waktu terbuang dengan percuma dan tidak pernah akan didapat kembali. Musuh-musuh kebenaran telah melihat kelemahan kita. Allah telah didukakan, Kristus dilukai, tujuan setan tercapai, rencana-rencananya berhasil dan dia bersorak-sorai. Ya, mudah-mudahan ayat ini tidak terjadi ke dalam kehidupan kita masing-masing, karena kita terlalu fokus terhadap pencobaan-pencobaan dan kesulitan-kesulitan kecil yang telah dibesarkan setan di hadapan kita. Ya, karena kelihatannya di mata kita itu jadi besar sekali lah kesulitan-kesulitan itu. Padahal di sini dikatakan hanya pencobaan-pencobaan dan kesulitan-kesulitan kecil yang diibaratkan dalam 5 menit itu bisa diatasi segala. Ya, tapi itulah namanya kita sebagai manusia, kadang-kadang ucapan ini gampang ya, tapi dalam praktik itu sangat sulit. Terus ke bawah? Habis. Itu yang bisa saya tekankan lagi karena ya kita sekarang sudah berada di tahun 2023, ya kesulitan-kesulitan yang disebutkan pencobaan-pencobaan kecil ini masing-masing dari kita pribadi sudah punya pengalaman, tetapi saya kira mudah-mudahan dengan kita saudara bersaudara di sini bisa saling menguatkan, tidak ada yang bisa jatuh. Ya, karena yang jatuh itu adalah kerjaan setan yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi jengkel, menjadi acuh tak acuh, sehingga kita melupakan apa yang menjadi tugas kita yang utama. Amin. Ya, oke. Terima kasih Saudara Victor. Saya coba sedikit menambahkan, tadi Victor juga sudah mengulas, ya, semua yang dihitam-hitamkan juga sudah dibedah kembali sama Victor. Saya cuma mau menekankan di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Ya, salah satunya yang pertama, bukan salah satunya. Yang pertama, kita ingat bahwa kutipan ini benar-benar harus kita pegang mungkin sampai dengan 2027. Kutipan ini kita harus baca berulang-ulang. Kenapa? Karena seperti tadi yang Victor Terinate, bukan Victor Utek. Victor Terinate katakan bahwa kita itu adalah sasaran empuk dari serangannya setan. Dan setan itu membuat kesusahan-kesusahan yang dipandang Tuhan itu sesuatu kesusahan yang kecil, itu sama setan dibesar-besarkan sehingga membuat kita itu sampai kebingungan bagaimana kita ini, nasib kita, masa depan kita ini bagaimana, hidup kita ke depannya seperti apa. Seperti kemarin kita sudah sama-sama bahas, ya, dari cerita tentang janda sarpat, itu makanannya dia tinggal 1 kali makan sama anaknya, itu dia harus berbagi dengan Elia. Itu sebuah cobaan yang betapa sulitnya itu. Jadi kalau dibandingkan dengan si janda sarpat, mungkin kesusahan kita nggak sebesar kesusahan janda sarpat. Ya, nah itu sebagai salah satu contoh tentang ujian yang terberat. Ya, tapi dia menang. Ya, nah jadi dalam tulisan ini yang kita soroti adalah kita harus ingat kita tuh setiap hari berhadapan dengan setiap cobaan. Baik cobaan yang kita sudah sama-sama minggu lalu kita pelajari, ada cobaan yang datang dari setan, ada cobaan yang buatannya kita sendiri. Jadi renungan ini layak untuk kita pegang terus sampai di 2027, bahwa kita harus ingat selalu apapun cobaan itu, ya, akan dibuat besar sama setan. Ya, apapun juga jenis kesulitan itu akan menjadi penghalang. Itu adalah kesenangannya setan, usahanya setan untuk menghalangi supaya kita mengalihkan persiapan, tadi kita udah baca. Ya, jadi ini harus kita jadikan pegangan. Terus yang kedua, ingat di sini saya lihat bahwa umat yang sisa itu tidak sedia menghadapi apa yang terjadi di atas bumi. Umat sisa di zaman Nyonya White adalah gereja Advent. Ya. Ya, Pak. Baru di Victor Utek
kesusahan. Jadi kalau kita lihat dari kacamatanya Nyonya White, umat yang sisa ini adalah orang Advent. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Victor Hutek, umat yang sisa adalah buah-buah kedua. Tapi karena ini yang menyampaikan Ellen G. White, maka kita harus paham bahwa ini kata-kata benar-benar disasarkan kepada gereja Advent. Artinya apa? Kenapa kok saya menekankan ke sana? Karena ini yang akan menjadi jeratnya orang Advent, yaitu kita dan semuanya orang-orang calon-calon pelajar dari pekabaran tongkat. Ya, karena pekabaran Nyonya White sekarang sudah berkembang sampai di pekabaran tongkat. Maka inilah yang akan menjadi jerat bagi orang-orang yang berada di dalam pekabaran tongkat gembala. Yaitu apa? Yaitu ada dua hal. Ya, tadi sudah dibesarkan oleh saudara Victor, yaitu tentang kesusahan-kesusahan kecil itu akan dibuat besar oleh setan. Jadi ingat, itu kesusahan-kesusahan kecil itu adalah ciptaannya setan untuk kita selalu memikirkan saja kepada pencobaan-pencobaan itu, sehingga mengalihkan persiapan kita. Itu yang pertama. Ini yang akan menjadi jerat. Ya. Yang kedua, apa? Saudara-saudara ikuti tadi, ada 5 menit orang, boleh Ana arahkan ke 5 menit deh, Ana. Ya, yang 5 menit Ana. Nah, kita lihat di sini, kenapa kok dari kacamata Tuhan bahwa perselisihan yang panjang, debat panjang, percekcokan yang panjang itu sebenarnya cuma 5 menit aja selesai. Kenapa? Ini juga jerat. Jeratnya itu apa? Jerat yaitu kecongkakan dan mementingkan diri. Jadi katanya, kalau kecongkakan dan mementingkan diri ini bisa diselesaikan, itu nggak ada berdebat-debat panjang tuh, sampai kalau kita lihat di Facebook Noldi berantem sama Ibrahim itu. Terus siapa lagi itu? Pokoknya siapa Purba itu juga kalau kita lihat di Facebook. Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun yang lalu juga saya lihat tuh Noldi berantem sama dia terus. Padahal kalau kecongkakan itu bisa direndahkan, itu cukup 5 menit. Jadi nggak perlu tuh Noldi buang-buang waktu bertahun-tahun ya berdebat sama Ibrahim sama si Purba itu, ya. Bertahun-tahun dia buang waktu hanya untuk berdebat sama orang-orang yang seperti ini, ya. Padahal sebenarnya 5 menit aja selesai kalau dia bisa merendahkan diri, ya, tidak meninggikan diri satu sama lain. Selesai. Nah, kalau tetap meninggikan diri lalu bagaimana? Sesuai dengan kutipan yang Ana tadi sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh berdebat, harusnya kita tinggalkan. Ya, kira-kira demikian ya. Nah, jadi ingat, ini yang 2 hal yang saya mau tegaskan dari bacaan ini. Yang lainnya tadi Victor sudah sampaikan secara cukup mendalam, tapi hal yang saya mau tekankan kepada kita ya, bahwa 2 hal ini akan menjadi jerat orang-orang yang sisa, katanya Nyawa tadi. Artinya di dalam periode pekabaran tongkat gembala ini 2 jerat ini akan benar-benar menjadi penghalang kita, yaitu kesusahan-kesusahan yang dianggap kecil oleh Tuhan, ya, cuman kita yang selalu membesar-besarkan karena kita ini lebih cenderung lebih menghargai diri kita sendiri daripada menghargai apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kita cenderung seperti Petrus, ya, pada saat tenang-tenang itu si Petrus tenang, dia tidak tenggelam. Waktu dia diajak turun ke air, ya, si Petrus dengan percaya diri dia melangkah di atas air, dia tidak tenggelam. Tetapi pada saat gelombang itu, cobaan itu, kesusahan datang, si Petrus langsung ragu dan jatuh. Padahal seandainya si Petrus itu tidak mementingkan diri, tidak mengagung-agungkan dirinya, kita udah pernah bahas ya, itu Petrus harusnya sadar bahwa waktu saya jalan ini, saya tidak tenggelam, itu karena ada Tuhan melindungi saya. Segala gelombang-gelombang yang ada di depan saya pun, Tuhan juga akan jagakan saya, supaya saya tidak tenggelam. Ya, artinya di situ menunjukkan bahwa gelombang-gelombang itu bisa membuat kita jatuh. Apalagi ada setan mendorong dari belakang, membesar-besarkan segala gelombang-gelombang yang tadi menjatuhkan Petrus itu di dalam pengalaman hidup kita, di dalam perjalanan menghadapi kelepasan yang nanti di depan. Ya, ingat, itu akan menjadi penghalang-penghalang yang setan siapkan. Satu lagi adalah meninggikan diri. Nah, ini hati-hati nih yang tadi Victor udah sampaikan, jangan sampai kita ngerasa diri udah paling paham, udah paling ngerti tentang pekabaran, ya. Meninggikan diri nggak selalu harus punya uang, bukan selalu harus punya duit,
menjadi orang boleh sombong. Cukup mengetahui lebih sedikit di atas orang lain saja, itu bisa membuat kita jadi orang sombong. Ya, nanti ada tulisan ini adalah mengilhami pembelajaran kita yang berikutnya. Nanti akan kita bedah ini cerita-cerita dua hal ini akan kita bedah di depan. Tapi bukan dua hal ini ya, bukan hal mengenai pencobaan-pencobaan yang kecil. Pencobaan kemarin sudah kita bahas, yang kita bahas adalah meninggikan diri. Oke, mungkin itu ya yang saya mau soroti ya, meninggikan diri dan cobaan-cobaan yang kecil yang dibesar-besarkan oleh setan. Kita harus selalu pegang petunjuk Nyonya White ini akan menjadi pegangan kita sampai di 2027. Maka itu ini diulangi lagi. Victor mengajak saya untuk mengulangi lagi, kita baca tulisan ini karena hampir tiap hari ini adalah kesulitan-kesulitan kita dan kita selalu berhadapan dengan hal ini. Ya, oke. Lanjut Ana. Ada yang mau komentari? Ya. Kemarin kita sudah coba belajar dari pengalaman-pengalamannya Yesus, ya, pengalamannya Yesus yang direndahkan, ya, sama murid-muridnya sendiri, ya. Yesus yang kecewa, terus Yesus lebih bangga, lebih senang di atas pelayanannya Maria Magdalena dan orang yang menyalib orang yang disalib di sebelah kanan, ya. Itu cerita tentang pengalamannya Yesus. Ya, pengalaman murid-murid juga kita sudah sama-sama pelajari. Kali ini kita coba melihat tentang meninggikan diri dari pengalaman murid-murid. Kita kemarin juga sudah bahas tentang pengalaman murid-murid, ternyata murid-murid itu tidak lebih istimewa sebenarnya daripada kita, ya. Artinya pribadi-pribadi murid-murid ini adalah orang-orang biasa yang sama seperti kita, yang punya keluhan-keluhan, punya mimpi-mimpi yang sama seperti kita. Jadi artinya kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka itu orang-orang istimewa. Tuhan memilih mereka orang-orang yang luar biasa. Tidak. Kita tidak bisa mencari maaf-maaf untuk mengatakan, saya tidak bisa Tuhan seperti murid-muridmu. Murid-muridmu kan begini-begini. Tuhan telah memberikan sebuah pelajaran ini kepada kita, memberikan gambaran bahwa kamu itu sama. Kamu harusnya bisa sebagaimana mereka. Mereka bisa, kamu pun bisa. Hanya kamu mau merendahkan hati atau tidak. Ataukah kamu meninggikan diri? Kalau kamu tidak mau berjuang, itu pada dasarnya kamu meninggikan diri. Mari nanti kita baca. Apakah iya yang namanya kalau tidak mau berjuang itu meninggikan diri? Mari kita baca sama-sama. Ini pengalaman murid-muridnya Yesus. Ya, kita baca perlahan-lahan. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ia akan dibunuh dan bangkit lagi, ia sedang berusaha menarik perhatian mereka kepada percakapan mengenai ujian besar bagi iman mereka. Ya, sekiranya mereka sudah bersedia menerima apa yang hendak diberitahukannya kepada mereka, sudah tentu mereka terhindar dari kesedihan dan putus asa yang pahit. Jadi Tuhan tuh, Yesus tuh menceritakan tentang apa yang akan ia hadapi di depan. Itu sebenarnya sebuah ujian bagi imannya mereka. Yesus mau melihat seberapa rendah hatinya mereka ini. Ya, dikatakan sekiranya mereka sudah bersedia menerima apa yang ada diberitahukannya kepada mereka, sudah tentu mereka terhindar dari kesedihan dan putus asa yang pahit. Tapi kenyataannya yang didapati oleh Yesus pada saat Yesus menyampaikan tentang apa yang ia hadapi, ternyata mereka tidak siap. Ya, artinya apa? Mereka tetap masih berpegang kepada pemahaman-pemahaman yang dia sudah punya. Dia tidak mau meninggalkan pemahaman-pemahaman yang sudah ia punya sebelumnya. Jadi artinya apa yang Yesus sampaikan itu tidak mempengaruhi ya keangkuhan mereka yang ada di dalam dirinya. Itu apa? Mementingkan diri sendiri. Mari kita baca perlahan-lahan. Perkataannya dapat membawa penghiburan pada saat kematian Yesus dan kekecewaan. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya menjadi penghiburan. Tetapi meskipun ia telah mengatakan dengan jelas sekali tentang apa yang akan dialaminya, namun ucapannya tentang kenyataan bahwa ia harus pergi dengan segera ke Yerusalem sekali lagi membangkitkan harapan mereka bahwa kerajaan itu didirikan. Nah, coba lihat ya. Yesus menyampaikan bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan disalib, dibinasakan, dibunuh.
ternyata penerimaan murid-murid itu berbeda. Murid-murid bukan melihat kepada dirinya Yesus, tapi murid-murid malah melihat kepada kepentingannya dia sendiri. Yaitu apa? Mari kita baca. Hal ini menyebabkan mereka bertanya mengenai siapa yang akan mengisi kedudukan yang tertinggi. Ya, coba lihat, bukannya dia iba atau dia sedih dengan peristiwa yang nanti akan dihadapi Yesus sebagai gurunya, malah mereka sibuk dengan siapa yang akan menduduki kedudukan yang tertinggi. Coba lihat ini. Ya. Kita terus. Ketika Petrus kembali dari danau, murid-murid itu menceritakan pertanyaan juru selamat kepadanya. Dan akhirnya seorang memberanikan diri untuk bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan Petruslah yang berani bertanya itu. Jadi yang lainnya nggak ada yang berani tanya, tapi di dalam pembicaraan mereka, lalu Petruslah yang datang dari jauh-jauh yang tidak ikut serta di dalam penjelasannya Yesus. Petrus memberanikan diri untuk bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi saudara-saudara sekarang, kalau saudara baca di dalam Matius pasal berapa itu ya? Aku lupa yang siapakah yang terbesar di dalam surga, itu kan ada di dalam Matius. Jadi latar belakang pertanyaan itu, ya, latar belakangnya adalah karena mereka angkuh. Murid-muridnya Yesus ini satu sama lain meninggikan pertanyaan mereka itu dilontarkan dalam rangka mau tahu siapa sih yang Tuhan akan angkat menjadi orang yang tertinggi di antara murid-muridnya. Jadi mereka itu berharap mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan yang nanti berdiri. Ya, tadi kita udah baca di atas, dia kira bahwa Yesus ke Yerusalem itu dalam rangka untuk pendirian kerajaan dunia ini. Coba bisa lihat saudara, ini murid-murid Yesus loh, bukan orang-orang lain. Luar biasa bukan? Ya, Yesus ngajar 3,5 tahun, hasilnya seperti ini, kayak cukup mengecewakan sebenarnya. Oke, lanjut. Juru selamat mengumpulkan murid-muridnya di sekelilingnya dan mengatakan kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan perkataan ini terdapatlah kesungguh-sungguhan dan kesan yang masih sukar dipahami oleh murid-murid. Kenapa? Karena murid-murid itu sudah punya jawaban atas pertanyaannya. Jadi dia harapnya tuh Yesus tunjukkan siapa yang tertinggi, Petrus kah? Atau si siapa? Simon kah? Si siapa lagi yang lain-lainnya itu? Matius kah? Harapannya dia itu jawabannya, tapi jawabannya Yesus malah terbalik, berbeda dari harapannya dia. Yaitu orang yang tertinggi adalah orang yang paling terendah, orang yang paling mau. Jadi kita bisa lihat di sini, mereka nggak mengerti. Kenapa nggak mengerti? Karena memang nggak mau harapan jawabannya seperti itu yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang dilihat oleh Kristus tidak dapat mereka lihat. Mereka tidak mengerti sifat kerajaan Kristus dan kurang pengetahuan ini tampaknya menyebabkan pertengkaran mereka. Coba lihat. Di depan Yesus mereka bertengkar. Tetapi sebab yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi. Dengan menjelaskan sifat kerajaan itu, Kristus dapat memadamkan perselisihan mereka pada saat itu. Tapi hal ini, Ana boleh geser, Ana? Tapi hal ini tidak akan mempengaruhi sebab utamanya. Sebab utamanya apa? Mementingkan diri. Meskipun mereka sudah menerima pengetahuan sepenuhnya, suatu pertanyaan tentang siapa yang patut didahulukan dapat membaharui kesulitan itu. Dengan demikian malapetaka dapat dibawa kepada sidang sesudah Kristus naik ke surga. Itu harapannya dia. Tunjukkanlah Tuhan siapa yang tertinggi. Itu yang diharapkan sama mereka. Ternyata jawabannya Tuhan tidak sesuai harapan mereka. Perselisihan untuk mendapatkan tempat tertinggi adalah pekerjaan roh yang sama yang menjadikan permulaan pertentangan besar dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Apa itu? Yaitu ini dia. Timbullah di hadapannya pandangan tentang bintang kejora putra fajar dalam kemuliaan yang melebihi segala malaikat yang mengelilingi tahta dan bersatu dalam ikatan yang paling erat dengan anak Allah. Bintang kejora telah berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dan keinginan untuk meninggikan diri telah membawa perselisihan ke dalam istana surga. Dan telah membuangkan sejumlah besar bala tentara Allah, sepertiga malaikat di langit ya.
Seandainya bintang kejora sungguh-sungguh mengingini untuk menjadi seperti yang maha tinggi, sekali-kali ia tidak akan meninggalkan tempat yang ditentukan baginya di surga. Karena roh yang maha tinggi dinyatakan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Bintang kejora mengingini kuasa Allah, tetapi bukan tabiatnya yang mencari bagi dirinya tempat tertinggi. Dan setiap makhluk yang digerakkan oleh rohnya akan berbuat seperti itu. Ya, ini saya hitamkan, kenapa? Karena setiap orang yang mempunyai nafsu untuk meninggikan diri, itu rohnya adalah dari rohnya setan. Ya. Dengan demikian permusuhan, kurang persesuaian, dan perselisihan tidak akan dapat dielakkan. Tadi kita sudah baca di dalam renungan yang Victor sudah bacakan, sebenarnya cukup 5 menit aja selesai. Tapi kenapa itu Noldi sampai bertahun-tahun berdebat nggak selesai-selesai dan tidak mau kalah? Kenapa? Karena satu sama lain meninggikan diri. Ya, kalau satunya tidak meninggikan diri, dia sudah akan menghindarkan dirinya untuk terus berdebat. Dia tidak akan rela waktunya dibuang dengan percuma untuk meladeni orang yang meninggikan diri. Ya. Tapi karena kondisinya dua-duanya sama-sama meninggikan diri, akhirnya seperti itu. Bertahun-tahun tidak pernah selesai. Kekuasaan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang paling kuat. Kerajaan setan ialah kerajaan kekerasan. Setiap orang yang menganggap orang lain sebagai penghalang di jalan kemajuannya sendiri atau batu loncatan yang di atasnya, ia sendiri dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan kita lihat ini, jadi otak latar belakang orang-orang yang meninggikan diri adalah roh daripada Lucifer. Jadi ingat, meninggikan diri adalah jerat tadi, selain daripada pencobaan-pencobaan yang kecil. Ya, kita sekarang fokus bicara tentang meninggikan diri. Sementara bintang kejora menganggapnya suatu hal yang sangat penting menjadi setara dengan Allah, Kristus yang ditinggikan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba beda jauh ya. Bagaimana roh Allah, bagaimana roh Lucifer. Jadi kalau ada orang yang kita berhadapan dengan dia, terus cenderung mereka itu meninggikan diri, kita sudah tahu nih roh apa yang ada di dalam orang itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak sama dengan orang itu, malah kita ikut-ikutan, gontok-gontokan, meninggikan diri juga. Kalau begitu artinya roh kita ini sama dengan dia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, kita lihat ya, ini roh rendah hati yang dimiliki Yesus harus kita punyai. Sekarang salib sudah ada di hadapannya dan murid-muridnya sendiri sangat dipenuhi dengan sifat mementingkan diri. Nah, ya, jadi kita lihat, jadi kenapa pertanyaan tadi dilempar, Tante Siana? Ya, pertanyaan tadi dilempar, kenapa? Jawabannya adalah karena murid-murid itu mementingkan diri. Jadi hati-hati, ini kita ini semuanya adalah potensi-potensi jadi orang-orang yang meninggikan diri. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi ingat ya, saudara-saudara sekalian yang sering posting-posting, Tante Siana, Oi, Ana, jangan ladenin kalau ada orang yang ngajak perang. Ya, kalau kita ikut ladenin, itu artinya kita ikut-ikutan sedang mementingkan diri, yaitu tidak mau kalah. Ya. Amin. Oke, lanjut. Jangan sampai waktu kita tersita membuang-buang waktu yang hanya sebenarnya cukup 5 menit. Ingat, kalau udah lewat dari 5 menit, itu artinya itu kita udah berhadapan dengan orang yang mempunyai roh Lucifer. Jadi Tante Siana, kalau debat harus lihat jam, Tante. Sebelum 5 menit, oke lanjut. Tapi kalau udah 5 menit, udah berhenti, Tante. Dengan sangat lemah lembut, tetapi dengan memberi tekanan yang sungguh, Yesus berusaha membetulkan keburukan itu. Nah, Yesus berjuang nih untuk membenahi pikirannya murid-murid. Ia menunjukkan prinsip akan apa yang berkuasa dalam kerajaan surga dan pada apa kebenaran sejati bergantung. Sebagaimana yang dinilai dengan ukuran istana yang di surga. Mereka yang digerakkan oleh kesombongan dan cinta akan kehormatan sedang memikirkan diri mereka sendiri. Siapa ini? Murid-murid. Jadi kesombongan ini bukan hanya punyanya orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin. Ternyata kesombongan ini ada di murid-muridnya Yesus juga. Padahal murid-muridnya Yesus kalau kita lihat latar belakangnya bukan orang yang ekonomi kuat.
Ya rata-rata cuman gembala-gembala atau apa, bukan gembala tapi apa, nelayan-nelayan. Tapi punya kesombongan, mereka punya mimpi yang selalu terlalu tinggi. Ya, satu sama lain maunya menjadi orang yang nomor satu di dalam kelompoknya Yesus. Ya, kita terus. Serta pahala yang akan mereka peroleh. Gantinya bagaimana hendaknya mereka mengembalikan kepada Allah pemberian yang telah mereka terima. Mereka tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga karena mereka disamakan dengan kedudukan setan. Nah, kalau kita berhenti dulu di sini, anak. Apakah iya murid-muridnya Yesus itu tidak selamat? Kalau kita berhenti sampai di kata-kata ini aja, wah seakan-akan murid-muridnya Yesus tidak selamat. Ya, jawabannya apa? Jawabannya ini adalah kondisi saat mereka belum cuci kaki. Ya, ini semua yang kita baca dari yang 2 minggu yang lalu, juga tentang pribadi-pribadinya murid-murid, ya, itu semua kondisi saat belum cuci kaki. Saat belum dibangunkan kerohaniannya sama Yesus melalui upacara cuci kaki. Jadi artinya pada saat ini mereka masih membawa dirinya masing-masing. Ya, kita lanjut. Jadi 3,5 tahun belajar bersama Yesus ternyata tidak bisa menguburkan semua karakter-karakter pembawaan dirinya mereka. Harus ada sebuah peristiwa yang bisa merubah mereka. Dan itu harus perjuangan dari siapa? Sesuai dengan renungan doa yang tadi Victor baca, apa? Itu harus dari perjuangan dirinya sendiri. Jadi nggak bisa dia minta Tuhan bantu untuk merendahkan diri. Kalau Tuhan yang mau merendahkan dia, seperti tadi yang di renungan kita baca, Tuhan akan menyampaikan murkanya. Jadi bukan Tuhan akan membuat orang rendah hati, tapi Tuhan akan memberikan murkanya kalau orang yang mohon kerendahan hati. Jadi usaha harus datang dari dirinya sendiri, dan murid-murid Yesus ini semuanya berusaha untuk merendahkan hatinya sendiri. Dia tidak minta bantuan Tuhan. Tuhan hanya cuci kaki mereka. Lalu bagaimana mereka merubah dirinya menjadi rendah hati? Usaha masing-masing. Dan terbukti Yudas tidak berhasil, Yesus selamatkan. Yudas tetap tinggi hati. Ya. Sebelum kehormatan adalah kerendahan, untuk mengisi suatu tempat yang tinggi di hadapan manusia, surga memilih pekerja yang seperti halnya Yohanes Pembaptis, mengambil tempat yang rendah di hadapan Allah. Murid yang paling sederhana adalah yang paling mantap dalam pekerjaan bagi Allah. Ya, oke, makhluk-makhluk yang cerdas di sorga dapat bekerja sama dengan dia yang sedang berusaha, bukan untuk meninggikan diri, ya, melainkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang merasa sangat memerlukan bantuan ilahi akan memohonnya. Dan Roh Kudus akan memberikan kepadanya penglihatan selayang pandang tentang Yesus yang akan menguatkan dan mengangkat jiwa. Dari hubungan dengan Kristus, ia akan keluar untuk bekerja bagi mereka yang medang binasa, yang sedang binasa dalam doa. Ini orang Advent punya ketikan, nggak diedit, nggak dibaca. Ia diurapi untuk tugas ini, dan ia berhasil di tempat di mana banyak orang terpelajar dan cerdik cendekiawan gagal. Ya, jadi Yohanes Pembaptis adalah contoh bagi kita untuk bagaimana merendahkan hati. Ya, kita tahu Yohanes Pembaptis dia mengasingkan diri. Kita udah baca 2 minggu yang lalu atau berapa minggu yang lalu. Yohanes Pembaptis itu anak tunggal dari seorang Sakarya dan Elisabeth, anak yang ditunggu-tunggu. Tapi setelah dia lahir malah dia menghindar dari orang tuanya, tinggal di hutan untuk mengasingkan diri supaya dia tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dunia. Ya, betapa rendah hatinya seorang Yohanes Pembaptis. Dia sangat menjaga supaya dirinya tidak menjadi orang yang mementingkan diri. Ya, contoh bagi kita. Tetapi bila manusia meninggikan dirinya sendiri sambil merasa bahwa mereka diperlukan untuk kemajuan rencana Allah yang besar itu, maka Tuhan akan mengesampingkan mereka. Coba lihat, ya, ingat saya baca ulang. Tapi bila manusia meninggikan diri sendiri sambil merasa nih. Jadi kita ini potensi karena kita mempunyai pengetahuan yang cukup dibandingkan orang-orang asing. Sambil merasa bahwa mereka diperlukan untuk kemajuan rencana Allah. Jangan sampai saudara merasa diri bahwa saudara berjasa bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, jangan sampai saudara merasa seperti itu. Kalau saudara sampai merasa seperti itu, dia bilang apa? Nyonya Wet bilang apa di sini? Maka Tuhan akan mengesampingkan mereka. Sudah dinyatakan bahwa Tuhan tidak bergantung kepada mereka. Pekerjaan tidak berhenti karena mereka dikeluarkan daripadanya.
melainkan maju terus dengan kuasa yang lebih besar. Jadi jangan anggap bahwa Tuhan membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Ya, ingat, jangan semakin hari kita banyak baca, semakin tambah pengetahuan kita, semakin kesombongan kita malah semakin naik. Itu harus kita turunkan. Kita harus sadari ini, bacaan ini benar-benar harus kita renungkan. Karena ini akan menjadi jerat. Tadi Nyonya White sudah katakan, untuk orang-orang yang sisa, jeratnya ada dua, yaitu meninggikan diri dan cobaan-cobaan yang kecil. Ini harus selalu kita renung-renungkan. Oke, berikut. Tidaklah cukup bagi murid-murid Yesus diberi petunjuk tentang sifat kerajaannya. Apa yang mereka perlukan ialah suatu perubahan hati yang akan membawa mereka kepada keserasian dengan prinsip-prinsip. Setelah memanggil seorang anak kecil kepadanya, Yesus menempatkannya di tempat mereka, di tengah-tengah mereka. Dan sambil merangkul anak itu dengan lemah lembut, ia berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, serta kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan adalah sifat-sifat yang dihargai oleh surga. Inilah ciri-ciri kebesaran sejati. Tuhan menuntut ini. Kerendahan hati. Ingat, kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Harus kita renungkan selalu. Sekali lagi Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa kerajaannya bukannya ditandai dengan kebesaran dan pertunjukan duniawi, ya. Jadi nggak usah kita pakai tampilan-tampilan yang pakai organisasi lah, waduh, dengan kesombongan-kesombongan, jabatan-jabatan dinas kependetaan mereka lah, segala macam, nggak usah. Yang Tuhan minta adalah kerendahan hati. Di kaki Yesus segala kehormatan ini dilupakan. Yang kaya dan yang miskin, yang terpelajar, yang tidak terpelajar bertemu bersama-sama tanpa memikirkan tentang kasta atau keunggulan duniawi. Semuanya bertemu sebagai jiwa-jiwa yang dibeli dengan darah. Sama-sama bergantung kepada seorang yang telah menebus mereka bagi Allah. Artinya, nggak ada orang yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lain. Ya, di mata Tuhan semuanya sama. Ya, oke? Kita lanjut. Barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi ia mengutus aku. Tetapi ia yang mengutus aku. Jadi kita bukan menyambut aku, bukan Yesus, tapi Allah. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangat dan gentar kepada firman. Kepuraan-puraan orang-orang Farisi ialah hasil mementingkan diri sendiri yang merupakan tujuan hidup mereka. Bahkan murid-murid, walaupun mereka telah meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, namun dalam hati belumlah berhenti mencari perkara-perkara besar bagi dirinya sendiri. Ya, sebagai ragi, jika dibiarkan menyelesaikan pekerjaannya, jadi sebagai ragi, ya, seperti jamur gitu loh. Jamur itu kan kalau dibiarkan dia akan berkembang. Ya, jadi seperti ragi, akan merusak dan membusukkan. Demikian juga halnya dengan roh mementingkan diri, bila dipertumbuhkan dalam hati atau dibiarkan, akan menimbulkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Jadi hati-hati. Jangan biarkan kita punya kesombongan ada di dalam diri kita, tuh kita pupuk atau kita bahkan kita diamkan. Di antara para pengikut Kristus dewasa ini sama seperti pada zaman dahulu tuh. Dewasa ini artinya contoh dari pengalamannya murid-murid Yesus ini menjadi pembelajaran kepada kita. Di antara para pengikut Kristus dewasa ini, sama seperti pada zaman dahulu, betapa besarnya dosa yang licik dan menyesatkan itu. Betapa seringnya pelayanan kita kepada Kristus, persekutuan kita satu sama lain dirusak oleh keinginan yang meninggikan diri. Jadi hati-hati nih, kutipan ini juga menegaskan kembali meninggikan diri itu jeratnya orang-orang pengikut Kristus di dewasa ini. Dewasa ini ya sejak zamannya Nyonya White. Ingatlah baik-baik, jagalah dirimu dari ragi orang Farisi. Sengaja saya hitamkan. Jadi rohnya tadi, yang tadi kita sudah baca itu dari Lucifer. Terus Lucifer diturunkan kepada orang-orang Farisi. Dan kita sekarang katanya tidak berhenti hanya dari orang Farisi. Dan orang Farisi di zaman kita adalah orang Advent. Jadi jangan kita kira yang menjatuhkan orang Advent itu tidak menjatuhkan kita. Sama. Bagaimana setan bisa berhasil menjatuhkan orang-orang Advent, dengan cara yang sama pun setan juga berhasil menjatuhkan kita.
Jadi jangan kita kira, kalau setan menyerang saya tidak akan bisa jatuh sebagaimana orang Advent. Ya, hanya kuasa Allah lah yang dapat membuangkan sifat mementingkan diri sendiri dan kepura-puraan. Artinya kalau hanya kuasa Allah, kita harus memohon kepada Allah ikut serta di dalam perjuangan kita mengalahkan diri kita sendiri. Oke, lanjut. Dan kepura-puraan tuh. Rata-rata banyak yang pura-pura senyum-senyum di depan muka. Nah, itu tadi pengalamannya Victor, pengalamannya murid-murid Yesus. Yang kedua ini, kita coba ambil dari pelajaran pengalaman Ellen G. White. Ini saya ambil dari buku Early Writing. Saudara-saudara nanti bisa baca ya. Yang tadi juga ngambil dari buku apa, Kerinduan Segala Zaman. Ya. Apa ya? Tadi itu ada lah, pokoknya kutipannya ada tadi di atas ya. Ya, sekarang kita baca dari pengalaman Ellen G. White. Mungkin saudara-saudara sudah ada yang pernah baca, tapi di sini saya coba mengulas lagi secara perlahan-lahan kepada kita semua. Supaya kita paham bahwa ternyata yang kita dulu kira manusia-manusia super yang Tuhan pilih, ternyata adalah orang-orang yang sama dengan kita. Yaitu orang-orang biasa yang punya takut, punya mimpi, punya keinginan, punya kekhawatiran, punya kelemahan-kelemahan yang sama dengan kita semua. Termasuk siapa? Ellen G. White. Mari kita baca kutipan berikut ini. Kira-kira 1 minggu sesudah ini, Tuhan memberikan penglihatan lain pada saya. Ya, jadi ini tulisan setelah Nyonya White dapat hayal yang pertama. Ya, hayal tentang 144.000. Jadi setelah hayal itu ada hayal-hayal lagi yang lainnya yang diberikan oleh Tuhan kepada Ellen G. White. Dan ini ceritanya adalah seperti ini. Ya, kira-kira 1 minggu sesudah ini Tuhan memberikan penglihatan lain pada saya dan menunjukkan kepada saya kesusahan yang harus saya tempuh dan bahwa saya harus menyampaikan kepada orang lain apa yang Ia telah nyatakan kepada saya. Saya ulangi dulu, ya, Ana jangan digeser dulu, Ana. Ya, saya mau menegaskan dulu kepada saudara, hayal ini hayal mengenai apa? Ya, kalau hayal ini adalah hayal yang menyejukkan, menyenangkan seperti khotbah-khotbahnya Pendeta Advent, tentunya Nyonya White tidak akan kesusahan. Tapi karena di sini, kita lihat di sini, Tuhan memberikan penglihatan lain pada saya dan menunjukkan kepada saya kesusahan yang harus saya tempuh. Jadi hayal yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nyonya White ini bukan sesuatu hayal yang menyenangkan, ya, melainkan sesuatu yang membuat Nyonya White susah, ya, untuk menyampaikan hayal ini. Hayal mengenai apa kok sampai sedemikian susah? Mari kita baca. Walaupun dia di sini tidak ceritakan tentang hayalnya, tapi kita bisa pahami dari apa yang ia katakan bahwa hayal yang disampaikan bukanlah sesuatu hayal yang menyejukkan hati. Ya. Sampai Nyonya White sampai bilang kepada saya kesusahan yang harus saya tempuh dan bahwa saya harus menyampaikan kepada orang lain apa yang ia telah nyatakan kepada saya. Jadi yang membuat Nyonya White kesusahan itu adalah karena Nyonya White ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang-orang lain. Seandainya yang disampaikan itu adalah khotbah-khotbah yang menyejukkan, mungkin Nyonya White nggak perlu ngerasa susah. Tapi karena yang disampaikan itu adalah apa? Murka yang Tuhan akan sampaikan, pembantaian yang akan diterima oleh orang-orang Advent. Itu yang membuat Nyonya White kesusahan. Mari kita baca lebih lanjut. Dan bahwa saya akan menemui perlawanan besar, ya, dan menderita tekanan bila maju terus. Nah, ini jadi hayal yang disampaikan kepada Nyonya White ini bukan hayal yang menyenangkan orang-orang Advent, melainkan hayal yang menakutkan orang Advent. Sehingga Nyonya White itu kesusahan untuk menyampaikan hayal ini kepada orang banyak. Tetapi malaikat itu berkata, coba keluhan Nyonya White itu dijawab sama malaikat itu apa? Kasih karunia Allah cukuplah bagimu. Ia akan menuntun engkau. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara saya mau tanya, pada saat saudara mau menyampaikan ke gereja atau saudara mau bicara sama orang yang duduk di sebelah saudara, saudara punya kesusahan nggak? Saudara punya kekhawatiran nggak? Ya, atau saudara mau bicara kepada orang lain lah, siapapun juga. Pada saat saudara sudah tahu kebenaran yang saudara punya adalah pekabaran yang tidak menyejukkan orang, kira-kira saudara tenang nggak menyampaikan?
Nah, ini kira-kira itulah yang dirasakan oleh Ellen G. White. Jadi bukan artinya Ellen G. White itu manusia super. Ya, murid-murid Yesus bukan manusia super. Ellen G. White bukan orang super juga. Sama seperti kita. Dan keluhannya Nyonya White itu dijawab sama malaikat bahwa kasih karunia Allah cukuplah bagimu. Ia akan menuntut engkau. Ada nggak Tuhan atau malaikat akhirnya jadi, ya udahlah nggak usah deh. Kamu ngomongnya yang enak-enak aja deh. Nggak ada. Tetap saja tidak ada suatu maaf yang suatu pengecualian yang diberikan kepada Ellen G. White. Kita lanjut. Sesudah saya selesai mendapat khayal ini, saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Kesehatan saya tidak terlalu memadai dan umur saya baru 17 tahun. Bayangin, Ellen G. White itu umurnya baru 17 tahun dikasih beban tanggung jawab yang sedemikian berat. Harus membenahi moral orang Advent pada saat itu. Ya, ditumpukan harapan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau terhadap kondisi sidang Laodikia. Ya, sehingga apa? Karena susahnya itu membuat kesehatannya dia sampai menurun karena rasa takutnya tadi itu. Saya mengetahui bahwa banyak orang yang jatuh karena meninggikan diri. Nah, lihat. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Nyonya White? Yaitu tentang kejatuhannya orang-orang Advent. Dan apa yang membuat kejatuhan orang Advent adalah meninggikan diri. Ya. Meninggikan diri. Jadi khayal Nyonya White ini adalah khayal yang berlaku kepada orang Advent. Dan khayal ini bukan hanya berlaku di zamannya sejak Nyonya White mendapatkan khayal itu. Ini akan berlaku terus sampai kapan? Mari nanti kita baca lebih lanjut. Jadi meninggikan diri ini apakah hanya di zaman Nyonya White? Apakah sampai kapan? Nanti kita akan dapat jawabannya di dalam pembacaan kita berikutnya. Dan saya mengetahui bahwa jikalau dalam suatu cara saya meninggikan diri, maka Allah akan meninggalkan saya dan sudah pasti saya akan hilang. Lihat tuh. Jadi bahayanya meninggikan diri ini juga berlaku kepada diri Ellen G. White. Bukan berarti Ellen G. White yang membawakan pekabaran dikecualikan. Ellen G. White sendiri juga harus berhati-hati di dalam membawa pekabaran. Kalau Nyonya White sendiri aja berhati-hati, apakah kita tidak berhati-hati? Kita juga harus berhati-hati. Saya berdoa kepada Tuhan dan memohon kepadanya supaya meletakkan pikulan ini kepada orang lain. Soalan Ellen G. White aja sampai, aduh Tuhan kasih aja orang lain deh, jangan saya deh, saya nggak mampu. Nah, kalau saudara ingat kata-kata ini, saudara ingat kepada siapa? Hampir semua alat-alat yang Tuhan punya, Musa, ya, Yeremia, Yesaya, ya, Paulus, semua adalah orang-orang yang tidak merasa dirinya layak, merasa diri tidak mampu. Artinya apa? Artinya bukan orang yang meninggikan diri, bukan orang, iya siap Tuhan, saya mampu. Itu gampang itu Tuhan kalau ngajarin orang Advent. Gampang, kecil. Nggak ada. Tuhan punya alat juru kabar Allah yang bersikap seperti itu, tidak ada. Semua adalah bersikap seperti yang kita baca dari pengalaman Ellen G. White. Ya. Jadi kalau kita merasa diri, aduh, kamu aja lah, Jo, aku nggak mampu, atau kamu aja lah, Del, aku nggak bisa, atau inilah siapalah, jangan aku deh. Nah, kalau kita merasa seperti itu, terus kita undur, itu kita kalah. Ya, kita harus maju sebagaimana Ellen G. White ini juga mengalami hal yang sama. Jadi manusia Ellen G. White itu bukan manusia super. Ya, kita adalah sama seperti Ellen G. White ini. Tampaknya bahwa saya tidak mampu untuk memikulnya. Lama saya tersungkur. Dan apa yang saya dapati ialah beritahukanlah kepada orang lain apa yang telah aku nyatakan kepadamu. Nah, ini keluhannya dua kali nih. Tadi keluhan dijawab sama malaikat, keluhan yang kedua dia sampaikan lagi nih. Dijawab lagi, beritahukanlah kepada orang lain apa yang telah aku nyatakan kepadamu. Jadi artinya Tuhan tidak peduli dengan keluhan. Ya, Tuhan kalau sudah tunjuk orang bekerja. Tuhan tidak peduli kamu itu nanti bisa atau tidak. Tuhan tidak pedulikan. Artinya bukan berarti Tuhan itu tidak peduli, tapi Tuhan akan bantu di belakang. Kita ingat Tuhan itu membutuhkan orang yang bergantung kepada dirinya. Tuhan tidak pernah mau memperkerjakan orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Ketika orang tidak membutuhkan Tuhan, itu menunjukkan bahwa Roh Allah tidak bekerja kepada dia.
Ya, umat Allah harus selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menunjuk orang yang meninggikan dirinya sendiri. Dalam hayal saya yang berikutnya, dengan sungguh-sungguh saya memohon kepada Tuhan bahwa jika sekiranya saya harus maju dan menyampaikan yang ditujukan kepada saya, maka hendaknya ia menjauhkan saya dari meninggikan diri. Lihat, Nyonya White sampai berulang-ulang dari hayal yang sebelumnya dan hayal yang berikutnya, Nyonya White masih khawatir dengan meninggikan diri. Ya, saudara ingat, meninggikan diri ini berbahaya. Jadi Nyonya White memahami bahwa meninggikan diri itu sesuatu yang berbahaya. Nyonya White sudah lihat tadi dari dalam ayat bahwa banyak orang-orang Advent yang jatuh karena meninggikan diri. Jadi Nyonya White sangat khawatir dia menjadi bagian orang-orang yang jatuh tersebut. Sehingga Nyonya White selalu di dalam dia menyampaikan ayatnya, dia selalu memohon untuk supaya Tuhan menjauhkan dia daripada meninggikan diri. Jadi ingat, kita pun juga harus sama seperti itu. Kita selalu berdoa supaya kita jangan sampai jatuh di dalam satu dosa ini. Ya, Tuhan bantu saya supaya saya tidak menonjolkan diri. Itu yang harus kita selalu renung-renungkan. Kita selalu coba usaha ingat-ingat pelajaran sahabat ini ya. Renungan tadi pendahuluan kita ingat-ingat, yang ini juga kita ingat-ingat. Ya. Supaya kita ingat, itulah jerat-jeratnya setan di dalam perjalanan sisa ini. Kemudian ia menyatakan pada saya bahwa doa saya dijawab, dan jikalau saya akan berada dalam bahaya meninggikan diri, maka tangannya akan dikenakan kepada saya sehingga saya akan menderita sakit. Ya, saya nggak tahu ya, apakah kalau kita baca Nyonya White yang dia merasa sakit-sakitan itu karena dia meninggikan diri atau tidak, kita nggak bisa jawab. Tapi kalau lihat dari kata-kata ini, kalau dia sakit itu menunjukkan dia lagi meninggikan diri. Ya, kita lanjut. Nanti ada dampak apa lagi kalau dia ada saat dia meninggikan diri? Ya, seperti apa yang Nyonya White dapat? Nanti kita akan baca di bawah. Ada contoh yang Nyonya White sampaikan kepada kita ketika dia sudah berubah menjadi orang yang sedikit meninggikan diri, yang tidak menghargai petunjuknya Tuhan. Ya, kita nanti akan dapat. Cerita ini menarik. Malaikat itu berkata, jikalau engkau menyampaikan pekabaran-pekabaran itu dengan setia dan bertahan sampai kesudahan, maka engkau akan makan buah pohon kehidupan dan minum air dari sungai kehidupan. Kenapa saya warna hitam kan? Ada yang bisa jawab? Kenapa tulisan ini saya hitamkan? Saudara-saudara, ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah seperti ini. Saudara-saudara, Nyonya White meninggal tahun 1915. Ya. Kalau kata-kata malaikat ini benar-benar berlaku, apakah iya Nyonya White akan sampai di 2027? Nyonya White di tahun 1915 aja itu usianya 83. Ya, apakah mungkin dia bisa bertahan sampai di 2027? Kalau sampai di 2027, artinya usianya dia berapa? 83 tambah berapa itu silakanlah dihitung. Mungkinkah Nyonya White sampai di usia itu? Ya, nah ini salah satu hal-hal yang sama dengan kata-kata yang Yesus sampaikan kepada orang yang disalib di sebelah kanan. Pada saat ini juga, kamu bersama-sama dengan saya telah ada di Taman Firdaus. Ya, jadi artinya apa? Artinya ada kata-katanya Nyonya White, kata-kata Victor Utep, kata-katanya Yesus, atau kata-kata firman Tuhan. Itu semua membutuhkan interpretasi. Jangan kita telan bulat-bulat kata-kata itu terus langsung kita coba terapkan sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau kita terapkan sebagaimana yang disampaikan, seperti orang-orang Advent yang atau yang seperti saya dulu cerita ada waktu saya ikut ibadah Protestan waktu saya pendidikan, itu dibilang ada tanda T, ya, tanda T di jidat. Jadi dia bilang bahwa itu tanda benar-benar ada di dalam jidat, di jidat kita tuh ada T. Padahal itu adalah nubuatan yang mengartikan bahwa tanda di dalam jidat itu maksudnya di dalam pemikirannya dia menerima di dalam pemikirannya dia. Jadi tidak letterlock seperti itu. Ya, sama halnya tadi cerita Yesus. Kalau memang orang memahaminya seperti itu, otomatis orang akan ragu terhadap Yesus. Apa iya? Kenyataan Yesus saja setelah dia mati di kayu salib itu, Yesus masih bangkit. Ya, Yesus tidak pergi ke Taman Firdaus. Ya,
Yesus masih 40 hari bersama-sama muridnya. Dan pada saat dia pulang ke sorga, dia berada di sampingnya Yesus. Sampingnya Tuhan Allah. Dia tidak ke Firdaus. Ya kan? Terus juga orang yang di sebelahnya Yesus, itu pun juga masih mati. Dia bangkit nanti di kebangkitan yang pertama. Ya, kita juga nggak tahu apakah dia bangkit kebangkitan yang pertama atau dia bangkit bersama-sama Yesus di kebangkitan yang bangkitannya dia dahulu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kata-kata pada saat kamu mendengar kata-kata saya ini, kamu sudah bersama-sama saya di firman. Jadi artinya ingat kata-kata yang disampaikan oleh firman Tuhan ini semuanya butuh interpretasi. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Oke, kita lanjut. Seorang dokter yang terkenal, ini panjang nih ceritanya Nyonya Wen. Seorang dokter yang terkenal sebagai seorang tukang sihir mengatakan kepada saya, ya ini dokter tukang sihir, mengatakan kepada saya bahwa penglihatan saya adalah pengaruh sihir. Tuhan menunjukkan kepada saya dalam khayal bahwa pengaruh hipnotis ini ada titik-titik, itu saya potong ya karena panjang. Tuhan menunjukkan kepada saya dalam khayal bahwa pengaruh hipnotis atau mesmerisme itu berasal dari iblis, dari kubur yang tidak terduga dalamnya, dan ilmu itu akan segera turun ke dalamnya bersama dengan mereka yang terus memakainya. Jadi artinya hipnotis itu berasal dari iblis. Saya nggak tahu ya, ini semua Nyonya Wet yang menyampaikan. Saya nggak tahu kalau hipnotis yang digunakan terapi pengobatan itu apakah dari iblis atau yang lain. Saya nggak tahu. Tapi yang ditunjukkan oleh Nyonya Wet itu adalah dari iblis. Ya, mungkin saudara-saudara ada yang protes, ya proteslah sama Nyonya Wet. Yang protes sama saya, ya. Kita terus. Jikalau saya mendapat khayal dalam perkumpulan, banyak yang akan berkata bahwa hal itu menggemparkan dan seorang mempengaruhi saya secara hipnotis. Ya, jadi orang-orang tuh memandang Nyonya White itu dapat pengaruh sihir. Saya berpikir, aduh, beginikah jadinya bagi mereka yang dengan jujur mencari Allah sendirian untuk meminta janjinya dan memohon keselamatannya akan dituduh sebagai orang-orang yang sedang berada di bawah pengaruh mesmerisme yang kotor dan terkutuk itu. Apakah bila kita meminta roti dari Bapa di sorga yang berkasihan itu, maka kita menerima batu atau kalajengking? Hal-hal ini melukai semangat saya dan menggencet jiwa saya dalam kesedihan yang mendalam. Hampir-hampir putus asa. Sedangkan banyak yang mengatakan kepada saya supaya percaya bahwa tidak ada Roh Kudus dan bahwa semua yang dialami oleh orang kudus Allah hanyalah mesmerisme atau penipuan-penipuan setan. Ana boleh dihitamkan itu, Ana? Aku lupa menghitamkan Ana. Mulai dari situ sampai ke atas, Ana. Ya. Boleh ke atas dulu, Ana. Geser dulu. Setelah ini paling ya Kak Encok, saya ini editan. Boleh ke atas sedikit, Ana. Oh, ini editan. Nggak bisa ya dihitamkan ya, Ana. Oke ya. Saya mau menyoroti, aduh, beginikah cara jadinya bagi mereka yang dengan jujur mencari Allah sendirian untuk meminta janjinya dan memohon keselamatannya akan dituduh sebagai orang-orang yang sedang berada di bawah pengaruh mesmerisme yang kotor dan terkutuk itu. Ya, nah itu saya ingin soroti. Pengalaman kita semua satu sama lain, sering kita pada saat membawakan pekabaran kita menghadapi tantangan dari banyak orang. Ya. Nah, ketika kita dapat tantangan, tentunya kita mempunyai pengalaman yang sama dengan Ellen G. White. Yaitu kita, aduh sedih amat sih, kok kita kalau bawa kebenaran ini, kok kita harus begini sih? Apa iya sih? Kalau Tuhan itu kita minta roti, dikasih kalajengking atau batu, ya, keluhan-keluhan seperti ini adalah keluhan-keluhan kita. Jadi artinya apa? Artinya Nyonya White itu bukan manusia super. Jadi manusia Nyonya White pun juga punya kesedihan pada saat membawakan pekabaran dan ditolak sama orang. Ya, Nyonya White bukan orang yang diam-diam aja biasa-biasa. Enggak, Nyonya White sama dengan kita. Juga rasa kecewa, rasa sedih setelah pekabaran yang kita bawakan ditolak, ya. Ya, setelah pekabaran kita ditolak, itu pun juga dirasakan oleh Ellen G. White. Jadi artinya pengalaman saudara-saudara sekalian itu pengalamannya Nyonya White. Jadi saudara, sebagaimana saudara punya kelemahan, Nyonya White juga punya kelemahan. Jadi jangan memandang murid-muridnya Yesus
Yesus, murid-muridnya Yesus dan Ellen G. White itu mempunyai pribadi-pribadi yang super, tidak. Hanya Yesus seorang yang mempunyai pribadi super, sedangkan yang lain-lainnya itu sama seperti kita. Hanya kerelaan dia menjadi orang yang baru, kerelaan dia untuk menjadi manusia baru, ya. Seperti yang kita sudah bandingkan waktu itu kita belajar tentang Yohanes dan Yudas. Yohanes berusaha untuk menjadi manusia yang baru, tapi Yudas tidak berubah menjadi orang yang berubah, orang yang baru. Ya. Kita harus jadi seperti Yohanes. Ya, kita terus, lanjut Ana. Ya, jadi keluhan-keluhannya Nyawet adalah keluhan-keluhan kita. Jadi kalau kita punya keluhan, jangan kita bilang bahwa aduh kita doang yang begini, Ellen G. White nggak pernah mengeluh seperti itu. Nyonya White bukan orang super, Nyonya White juga manusia biasa. Tapi kembali lagi, sebagaimana Tuhan tidak mau, Tuhan tidak melihat keluhan-keluhan itu, Tuhan tidak mempedulikan tuntutannya tetap berlaku kepada Nyonya White, maka kepada kita pun tuntutannya juga berlaku. Jadi bukan berarti Tuhan melunakkan semua tuntutannya gara-gara keluhannya Nyonya White. Tidak. Ya, kalau kepada Nyonya White tuntutannya tetap ditegakkan, maka kepada kita pun juga Tuhan tetap menegakkan tuntutan. Allah mengatakan kesalahan-kesalahan ini kepada saya dalam hayal, lalu mengutus saya untuk memberitahukan kepada anak-anaknya yang bersalah. Tapi banyak dari mereka yang sama sekali menolak pekabaran itu. Ya, banyak yang menolak pekabaran itu, ya, pekabaran yang disampaikan oleh Ellen G. White. Menuduh saya sedang mengadakan penyesuaian dengan dunia. Di lain pihak, orang-orang Advent yang hanya nama saja menuduh saya seorang fanatik, dan saya secara palsu serta dengan jahatnya dinyatakan sebagai pemimpin kefanatikan. Padahal sebenarnya saya sedang bekerja untuk membawa pekabaran, membawa mereka ke jalan yang benar. Coba lihat, ini keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Ellen G. White. Sama dengan keluhan yang kita bawakan. Ya. Jadi kita jangan kecil hati, ternyata Nyonya White juga merasakan hal yang sama. Ya, saya belum menemukan Victor Ute punya keluhan-keluhan yang seperti ini atau tidak. Mungkin nanti di lain waktu kita coba telusuri. Berulang-ulang waktu yang berbeda ditentukan untuk kedatangan Tuhan dan dipaksakan kepada saudara-saudara. Tapi Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa itu semuanya akan berlalu. Nah, ya, jadi keluhannya Nyonya White ini, ya seperti tadi, mau meninggikan diri itu kan kita tadi buat pertanyaan sampai kapan meninggikan diri itu akan menjadi jerat. Kita baca ini. Berulang-ulang waktu yang berbeda ditentukan untuk kedatangan Tuhan dan dipaksakan kepada saudara-saudara. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa itu semuanya akan berlalu. Sebab masa kesukaran harus terjadi sebelum kedatangan Kristus. Sehingga setiap waktu telah ditentukan dan berlalu itu hanyalah akan melemahkan iman umat Allah. Untuk hal ini saya dituduh sama seperti hamba-hamba yang jahat, yang berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Sementara kita singkirkan dulu yang warna hitam. Ya, kita coba lihat, berulang-ulang waktu berbeda ditentukan untuk kedatangan Tuhan dan dipaksakan kepada saudara-saudara. Tapi Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa itu semuanya akan berlalu, sebab masa kesukaran harus terjadi sebelum kedatangan Kristus. Sehingga setiap waktu telah ditentukan dan berlalu itu hanyalah akan melemahkan iman umat Allah. Jadi artinya meninggikan diri yang tadi Nyonya White sampaikan, ya, yang tadi di awal Nyonya White sampaikan di dalam dia mendapatkan hayal, dia melihat banyak orang yang meninggikan diri, itu bukan hanya berada di zamannya Nyonya White, tapi sampai dengan masa kesukaran harus terjadi. Yaitu masa kesukaran itu kapan? Ya, Nyonya White menyampaikan ini dia sendiri tidak paham. Ya, masa kesukaran itu kapan? Yaitu pada saat Yeskel pasal 9. Jadi artinya jerat tentang meninggikan diri ini masih berlaku dari zaman Nyonya White sampai dengan kita sekarang. Ya, disambungkan dengan tulisan renungan pendahuluan tadi yang kita baca, itu menjadi bahayanya orang-orang yang sisa. Jadi hati-hati dengan yang namanya meninggikan diri ini. Ya. Inti daripada cerita yang barusan kita bicara ini adalah meninggikan diri. Ya. Apa yang ditakutkan oleh Ellen G. White adalah meninggikan diri. Ia sampai berkali-kali memohon kepada Tuhan pada saat dia ditugaskan menyampaikan hayal-hayalnya, selalu Nyonya White mendahului dengan memohon supaya dijauhkanlah dirinya dari meninggikan diri.
kita juga harus lakukan hal yang sama. Karena bahaya kita ini sedikit saja, kita bisa jadi orang-orang yang meninggal. Ya. Oke, kita terus. Untuk hal ini saya dituduh sama seperti hamba-hamba yang jahat yang berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Kenapa saya garis hitamkan lagi? Kenapa? Karena kita tahu Tuanku tidak datang-datang. Ini tuduhan kata-kata ini ada di dalam Matius 24. Ya, Matius 24 kepada orang-orang yang jahat. Ya, Matius 24 ya. Kata-katanya apa? Berbahagialah dia yang menanti apa? Yang didapati pada Tuhannya datang, sedang memberikan makanan pada waktunya. Tapi orang-orang yang tidak memberikan makanan pada waktunya nanti akan dibinasakan. Nah, kata-kata ini yang berlaku kepada mereka yang tidak membawa makanan pada waktunya, ya, yang memakan dan bersama-sama dengan para pemabuk katanya. Ya, nah kata-kata ini kita semua tahu ini dialamatkan kepada orang Advent. Tapi orang Advent ya mengalamatkannya kepada Ellen G. White. Ternyata saya lihat ini istimewa. Kenapa? Kalau saya lihat postingannya Malingkas, terus saya melihat postingannya Roni Raya, mungkin saudara-saudara juga lihat tulisan-tulisan postingan orang Advent yang lainnya. Juga banyak dia mencantumkan tulisan-tulisan yang dia tuduhkan kepada orang Davidian. Padahal tulisan itu sebenarnya untuk dirinya, yaitu orang Advent. Ya, ternyata praktek-praktek yang sama itu juga sudah dilakukan di zamannya Nyonya White. Tuduhan-tuduhan untuk menyadarkan orang Advent malah dia sampaikan kepada Ellen G. White supaya Ellen G. White itu sadar. Jadi lihat ini ternyata pengalaman Nyonya White adalah pengalaman yang sama yang kita dapati sekarang. Kita terus. Segala perkara ini sangatlah berat terasa dalam hati saya. Dan di dalam kebimbangan kadang-kadang saya menemui pencobaan dengan menyaksikan pengalaman saya sendiri. Nah, sekarang kita lihat ini. Di dalam tulisan yang berikutnya ini kita lihat ketika Nyonya White terpengaruh dengan pikiran-pikiran orang-orang yang menolak pekabaran, ya kita lihat apa hasilnya. Ya. Jadi dia bilang kadang-kadang saya menemui pencobaan dengan mengasingkan pengalaman saya sendiri. Ya, dia bilang dan di dalam kebimbangan kadang-kadang saya menemui pencobaan dengan mengasingkan pengalaman saya, menyaksikan bukan mengasingkan, menyaksikan pengalaman saya sendiri. Jadi Nyonya White terpengaruh nih sama orang-orang yang tadi menolak Nyonya White, pekabaran yang disampaikan Nyonya White. Jadi Nyonya White jadi Nyonya White jadi berpikir gini, apa saya yang salah ya? Apa iya ya? Apakah sebenarnya dia yang benar? Ya, ini pengalaman kita juga. Kita sering juga seperti itu. Kayak saya ngobrol sama istri saya 21 tahun saya menikah. Itu orang tidak ada yang nambah dari waktu sejak saya berkenalan dengan istri saya sampai saat ini tuh jumlah anggota kita nggak nambah-nambah. Sedang grupnya Waku Texas nambah terus. Kadang-kala kita terpikir, apa iya ya kita yang punya kebenaran atau mereka yang punya kebenaran? Ya, ini adalah pengalaman yang sama dengan yang dirasakan oleh Ellen G. White. Ya, kita terus nih. Ketika dalam kebaktian keluarga di satu pagi, kuasa Allah turun pada saya dan pikiran yang timbul dalam benak saya ialah mermerisme ya, atau hipnotis. Dan saya menolaknya. Ya, jadi kita lihat, jadi Nyonya White ini kenapa menolak? Dia terpengaruh dengan orang-orang yang menolak pekabaran yang disampaikan oleh Ellen. Pernyataan Nyonya White itu ditolak sama orang-orang itu mempengaruhi pikirannya Nyonya White. Jadi Nyonya White jadi takut juga nih, jangan-jangan nih hipnotis dari setan, bukan dari Tuhan. Sehingga dia tolak. Apa akibatnya dia menolak? Tidak berapa lama saya tidak menyadari keadaan sekeliling saya. Kemudian saya melihat dosa saya yang meragukan kuasa Allah. Artinya dia apa? Mementingkan diri. Jadi dia meremehkan apa yang kuasa Allah sampaikan. Dia lebih menjunjung tinggi dirinya. Sehingga dengan berbuat demikian, saya menjadi bisu. Dan oleh karena itu, bibir saya menjadi keluh sampai hampir 24 jam. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara sudah pernah baca ini atau tidak, tapi bagi saya ini luar biasa, ini istimewa. Pelajaran ini satu pembelajaran yang istimewa kepada saya. Ya. Sebuah kartu disodorkan di depan saya, di mana tertulis dengan huruf emas pasal dan ayat. Sesudah saya selesai mendapat hayal, saya memberi isyarat untuk diberikan batu tulis. Ini batu tulis atau buku tulis ya, aku nggak tahu. Ya.
Ini orang Advent yang terjemahkan batu tulis atau buku tulis. Dan menuliskan di atasnya bahwa saya bisu. Dan juga menuliskan apa yang saya telah lihat. Sebab itu saya menginginkan Alkitab yang besar. Saya mengambil Alkitab itu dan siap untuk membukakan semua ayat yang saya lihat di atas kartu. Saya tidak dapat berkata-kata sepanjang hari itu. Jadi sepanjang 24 jam itu, Ellen G. White yang harusnya menyampaikan khayal, harusnya menyampaikan apa yang ia lihat. Selama 24 jam itu dia tidak bisa berbicara. Artinya, pertama dia menolak mendapatkan khayal, tapi kemudian dia menerima khayalnya, tapi sudah terlanjur dia dapat hukuman menjadi bisu tersebut, sehingga dia harus jalani hukumannya selama 24 jam. Kita baca terus. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, jiwa saya dipenuhi dengan kegembiraan, dan lidah saya sudah terbuka untuk menyerukan pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah. Sesudah peristiwa itu, saya tidak meragukan atau sekejap saja menolak kuasa Allah. Apapun pikiran orang lain terhadap saya. Jadi artinya apa di sini? Artinya saudara lihat, jangan sampai merendahkan kehendak Allah. Jangan sampai kita meninggikan diri. Ya. Kita jadi lebih menghargai diri kita seperti tadi murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus itu sudah Yesus jelaskan tentang pengalamannya Yesus yang akan dihadapi, mereka tetap berpikiran tentang kedudukan. Dan katanya kalau dia terus-terusan begitu, Tuhan tidak akan pernah mau menjadikan dia umat Allah. Ya. Kita tadi sudah sama-sama baca seperti itu ya, yang dialami oleh murid-muridnya Yesus. Nah, di sini kita lihat dipertontonkan kepada kita dari pengalamannya Ellen G. White. Ketika Nyonya White sedikit terpengaruh dari buah-buah pikirannya, orang-orang yang menolak pernyataan-pernyataan Nyonya White, ya Nyonya White ikut-ikutan terpengaruh untuk meragukan pernyataan kebenaran Tuhan, ya, atau dengan kata lain sama dengan orang-orang yang lain itu yaitu meninggikan diri, ya, meragukan kata-kata Tuhan itu kan artinya dia lebih menghargai pendapat yang dia sudah punyai, menghargai pendapat yang dia sudah punyai artinya itu meninggikan diri, meninggikan pengertiannya di atas pengertian yang disampaikan oleh kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Artinya dia lebih meninggikan dirinya. Ya. Nah, ketika Nyonya White meninggikan diri, hasilnya kita lihat dia bisu. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini satu pelajaran kepada kita, jangan kita meninggikan diri. Kalau Ellen G. White beruntung ketika dia meninggikan diri, Nyonya White langsung secara cepat memberikan dampaknya. Sehingga Nyonya White bisa langsung bertobat. Tapi kepada kita, bagaimana? Apakah Tuhan juga mau memberikan dampak secara cepat kepada kita supaya kita bisa berubah? Ya beruntunglah kalau kita dapatkan seperti itu, satu dampak, misalkan kita sakit lah atau apa. Tapi alangkah sedihnya kalau dampak itu baru kita dapatkan secara di ujung nanti. Ya, kita baru disadarkan bahwa kamu meninggikan diri. Baru disadarkan di ujung. Kira-kira apa ya? Ada masih jalan keluar bagi kita. Kalau sudah sampai di 2027 baru kita disadarkan di sana, adakah jalan untuk kita bisa kembali lagi bertobat seperti Ellen G. White? Tidak ada jalan, saudara-saudara sekalian. Jadi ingat, meninggikan diri ini harus kita ingat selalu, kita hindari. Ana habis ya? Oh habis ya? Oke. Ya, kira-kira itu dua dari cerita pengalamannya Ellen G. White dan pengalamannya murid-muridnya Yesus tentang jerat-jerat yang setan siapkan di akhir zaman. Ingat, meninggikan diri. Ya, pencobaan-pencobaan yang seharusnya tidak besar, tapi dibesar-besarkan setan. Ya. Jadi ingat, sebenarnya pada dasarnya umat Allah itu tidak perlu khawatir tentang hidup ini, harusnya. Ya, saya sendiri berani ngomong gini karena asas Tuhan tertulis, padahal dalam diri saya sendiri, mungkin menyadarkan diri saya sendiri juga susah, tapi ini perlu kita untuk sama-sama pikirkan. Pada dasarnya kita tidak perlu khawatir. Sebenarnya yang kita khawatirkan itu sebenarnya apa sih? Ya, saya ngobrol sama OI, ya, saya ngobrol sama OI, banyak orang yang selalu mengklaim
saya menomorsatukan Tuhan, saya memprioritaskan Tuhan di dalam hidup saya. Ya. Banyak orang yang menyebutkan kata-kata itu, baik orang Advent ataupun non-Advent, semuanya rata-rata selalu bicaranya, saya memprioritaskan Tuhan nomor 1 di dalam hidup saya. Terus saya coba kemarin ngobrol sama Oi, saya sampaikan, bagaimana kita bisa tahu seseorang itu atau diri kita sendiri pun juga demikian, apakah saya mengutamakan Tuhan atau tidak. Itu kita bisa dapat salah satu cara adalah dengan cara kita mengenali pada saat kita dalam kesusahan. Ya. Kalau kita jatuh di dalam kesusahan, kita akan tahu apakah kita ini menjadikan Tuhan yang prioritas atau tidak. Ya. Kita akan bisa melihat dalam kesusahan. Kalau kesusahan yang kita hadapi, ya, kekecewaan yang kita hadapi adalah ekonomi, atau karena kedudukan, atau karena hinaan, atau karena diremehkan, atau karena yang lainnya. Artinya, disitulah saudara harus sadari bahwa saudara pada dasarnya tidak mengutamakan Tuhan. Ya, pada dasarnya saudara sedang kecewa karena diri saudara yang utama terganggu. Ya, ekonomi, harga diri, diremehkan, ya, dan segala macam itu cenderung adalah diri saudara yang menjadi perhatian utama saudara, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang jadi prioritas saudara atau orang-orang lain yang tadi mengklaim Tuhan adalah yang prioritas, maka keluhan-keluhannya mereka harusnya keluhan-keluhan mengenai membawakan kabar, bukan keluhan-keluhan tentang dirinya yang tidak dihormati, dirinya yang tidak dihargai, atau dirinya yang tidak mendapatkan keberhasilan, udah usaha mati-matian tapi nggak berhasil. Itu keluhan-keluhan adalah karena kita menjadikan diri kita adalah yang utama. Ya, jadi sadarilah kalau kita mengatakan ada orang ataupun diri kita mengatakan bahwa Tuhan yang utama, pada dasarnya diri kita lah yang utama. Oke, kita lanjut Ana yang berikutnya.